Kita belajar pada kisah Maryam, fakuli washrabi wa qarri aina, kata Allah. Ya. Di suasana Covid ini jangan lupa bahagia. Makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah hatilah. Ya. Jangan sampai kita terlalu fokus kepada musibah ini sehingga hilang nafsu makan, hilang nikmat bahagia. Dan tentunya kebahagiaan yang akan menguatkan kita itu adalah ketenangan kita di saat kita dekat dengan zat yang memberikan ketenangan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin bahwa menghadapi stres itu apabila kita lebih dekat dengan Allah, maka Allah sebagai tempat sebaik-baiknya untuk kembali dan memohon pertolongan kepadanya. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Jadikan salatmu sebagai sarana sabarmu. Jadikan sabarmu sebagai sarana memohonmu. Ada dua kekuatan kita, yaitu kesabaran kita dan ibadah kita. Sabar itu buah ibadah. Ibadah itu merupakan hasil dari kesabaran kita menghadapi ujian. Jangan sampai semakin berat kita menghadapi masalah, lupa ibadah. Ini kadang-kadang kondisi itu mesti kita ingatkan ya kepada sahabat-sahabat kita yang tertimpa musibah, kematian misalkan. Kadang-kadang kena larut dalam kesedihan, ya datang ke rumah sakit, sibuk dengan mengurus yang sakit. Sehingga kadang-kadang kita lupa untuk melaksanakan sholat tepat waktu. Maka jamaah dimuliakan Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan sampai kesabaran kita itu tidak ditandai dengan ibadah kita. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Maka kekuatan kita menghadapi masalah ditentukan oleh kualitas sujud dan kehusyukan kita. Selama kita mampu khusyuk sujud di dalam ibadah-ibadah kita, itulah sumber kekuatan utama kita. Suami tak akan bisa menghadapi ujian sebagai suami kalau tidak khusyuk solatnya. Istri juga tidak akan mampu menghadapi ujian sebagai istri kalau tidak khusyuk solatnya. Kehusyukan solat kita ini menjadi kekuatan utama kita untuk menghadapi segala permasalahan hidup kita. Kemudian senantiasalah berdoa kepada Allah, karena doa ini bukti tawakal kita. Doa ini merupakan bukti kedaifan kita, bahwa hanya kepada Allah kita memohon dan meminta. Apa saja doa yang diajarkan oleh Allah kepada kita? Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak hafal doa ini. Ini merupakan doa agar kita dimudahkan dalam semua permasalahan kita. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kemudian bismillahilladzi la yadurru ma'ismi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ya. Dengan nama Allah yang bila disebut segala sesuatu di bumi dan di langit tidak akan berbahaya. Covid insyaallah tidak akan berbahaya bagi kita. Jika kita terus memohon dengan asma Allah, di samping cara bumi kita pakai dengan social distancing, memakai masker, kemudian juga selalu cuci tangan, tetapi cara langit juga kita terus upayakan dengan senantiasa membaca doa. Maka akhi fil azakumullah, terakhir tawakal kepada Allah. Tawakal itu butuh ilmu, tawakal itu butuh ikhtiar, butuh usaha. Gak bisa dinamakan tawakal kita kalau tanpa usaha. Tawakal itu butuh ikhtiar, kehati-hatian kita. Dan tawakal itu dibuktikan dengan terusnya kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hasbunallah wa ni'mal wakil. Inilah merupakan ujung dari keyakinan kita, apapun yang terjadi maka kembali kepada Allah sebagai sebaik-baik yang akan memberikan kecukupan kepada kita. Dan kita yakin wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja.
kalau kita dekat dengan Allah, maka Allah akan berikan solusi dalam problematika kita. Yang penting kita husnuzan senantiasa kepada Allah, husnuzan kepada diri sendiri, dan husnuzan kepada siapapun. Apa yang menimpa kita ini pasti ada hikmah dan manfaatnya kepada kita. Maka bergaul dengan orang-orang baik itu juga akan mengurangi stres kita. Cara kita memanage stres kita dengan bergaul dengan orang-orang baik, mencari teman baik. Hati-hati persahabatan kita pada di dunia ini. Ada sahabat kapitalis yang hanya datang pada kita di saat kita bagaikan gula, dia bagaikan semut. Hanya manis kita saja yang dia hisap. Ada sahabat sosialis yang menuntut kebersamaan dengan kita tanpa dia mesti usaha, ya, milikmu milikku. Tetapi kadang-kadang orang sosialis ini ya hanya menikmati. Ya. Kemudian ada sahabat dalam Islam yang ia menjadi pelengkap dalam hidup kita. Kalau kita sakit, maka ia menjadi sarana penyembuhan kita. Maka akhirnya terakhir adalah stres itu kita upayakan di samping kedekatan dengan Allah, kedekatan dengan sesama, dengan memberikan manfaat kepada sesama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Balad, "Iktahamatil aqabah wa ma adraka mal aqabah, fakku raqabah au it'amun fi yaumin dzi masqabah." Ternyata ya, orang yang senantiasa sedekah di masa-masa sulit seperti ini obat stres. Membahagiakan orang lain ini obat stres kita. Sedekah ini adalah obat stres kita. Kita tahu manfaat sedekah luar biasa. Ya, bukan semata-mata memanjangkan umur, melimpahkan rezeki, yang menjadikan sehat ketika sakit, menjadikan mudah ketika sulit, menjadikan lancar bisnis kita, menghapus dosa kita, menolak bencana kepada kita, dicintai Allah dan manusia, dan didoakan malaikat. Maka ini menjadi manfaat dari kebersamaan kita bersama yang lainnya, tentunya apabila kita khairun nas anfa'uhum linnas. Insyaallah demikian apa yang bisa saya aturkan pada kesempatan ini. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.